Mungkin kan kalian bertanya tuh, bagaimana caranya saya bersaing padahal saya ini kecil dan mereka besar? Saya kasih tahu ya. Ada orang yang DM ke saya, dia tuh mengeluh. Jadi ceritanya, dia ini adalah seorang breeder kecil atau breeder pemula yang baru akan menjalankan Guppies. Buat kalian yang nggak tahu Guppies itu adalah channel saya ini, channel pertama yang menggagas atau menggerakkan kalian untuk melakukan Guppies. Guppies adalah bisnis dalam Guppy. Jadi jangan kalian remehkan bahwa pelihara Guppy itu hanya sekedar hobi, kalian bilang. Hanya sekedar kesenangan. Saya kasih tahu ya, untuk menjalankan sebuah kesenangan itu harus diimbangi dengan sebuah pemasukan. Kenapa? Kesenangan yang kalian lakukan itu akan nanti ngebuang-buang duit. Karena kita tahu ya, sangat sedikit sultan, sangat sedikit orang yang sudah menjadi konglomerat. Jadi buat orang-orang seperti kita yang masih berjuang atau bahkan membeli ikan Guppy itu dengan hasil gaji kita atau mungkin menyisihkan sedikit penghasilan kita, jangan kalian kira pelihara Guppy itu murah. Suatu saat kalian akan keberatan dan merasakan bahwa biaya hidup kalian itu tidak cukup atau sedikit kemakan oleh Guppy kalian. Itulah kenapa saya mengajarkan Guppies. Singkat cerita nih ya, orang ini cerita bahwa dia kesulitan bersaing dengan breeder besar. Karena di mata dia, breeder besar itu punya satu lahan yang besar, jenis yang banyak, dan stok yang banyak. Karena breeder besar ini menjual rejectnya ke pemula, ini dari sudut pandang dia ya. Sehingga si breeder pemula ini yang baru akan menjalankan bisnis dalam Guppy itu merasa kesulitan. Karena pasarnya direbut oleh breeder besar. Dia juga bilang keinginan dia sebagai breeder pemula tuh, breeder besar itu jangan menjual rejectnya ke pemula. Karena menurut dia, pemula itu adalah pasarnya untuk breeder pemula atau pedagang-pedagang baru lah, saya bilang. Dan breeder besar itu seharusnya melayani untuk konsumen-konsumen yang satu punya duit, yang berani bayar mahal. Yang kedua itu mungkin mereka yang menginginkan kualitas ikan yang bagus banget. Saya setuju sih dengan kamu. Jadi buat siapapun kalian yang punya pemikiran seperti ini, saya setuju. Dan bahkan saya sempat membuat kontennya kok. Jadi artinya kalau saya sebagai pemilik brand besar, saya sebagai senior, orang yang sudah lebih dulu masuk di dunia Guppy itu daripada kalian, saya sangat setuju kalau kita harus ngebagi pasar. Artinya, saya tidak menjual murah dan kalian juga bukannya tidak boleh menjual mahal ya, tapi kan kalian yang baru itu kan pasti sulit untuk menjual mahal. Jadi biarkan saya menjual mahal, kalian yang menjual murah. Tapi balik lagi nih ya, saya akan bahas satu-satu dulu deh. Yang pertama, mereka itu kan juga punya hak untuk melakukan apa saja yang mereka mau, dan saya rasa mereka itu juga tidak bisa melarang kalian untuk melakukan apa yang kalian mau. Jadi saya rasa fair ya, kita semua tuh punya haknya masing-masing dan jangan saling mengganggu lah. Terus yang kedua, kalau kita menuntut mereka untuk berubah, itu artinya kita mengizinkan diri kita untuk menjadi lemah. Nah, saya akan jelaskan nih. Tujuan channel ini dibuat itu adalah untuk mencerdaskan kalian. Jadi kita tuh tidak bisa memaksa mereka untuk berubah mengikuti keinginan kita. Seharusnya kita sadar bahwa kita yang harus berubah untuk supaya bisa bersaing dengan mereka yang sudah besar. Mungkin kan kalian bertanya tuh, bagaimana caranya saya bersaing padahal saya ini kecil dan mereka besar? Saya kasih tahu ya, Guppy Indonesia itu juga diawali tahun 2016 itu dengan sesuatu yang sangat kecil dan bahkan saya bilang sangat minim. Yang pertama, saya adalah seorang pemula. Yang kedua, saya memulai segala sesuatunya itu tanpa menunggu saya punya dulu atau saya siap dulu. Jadi artinya apa yang saya punya itu saya gunakan. Dan nyatanya hari ini tahun 2021 saya bisa menyatakan bahwa brand saya itu sudah masuk ke dalam golongan brand-brand terbesar di Indonesia. Kalau pada waktu itu saya mengeluh seperti kamu, mungkin saat ini tidak ada Guppy Indonesia dengan nama besar yang seperti sekarang. Saya akan kasih pelajarannya nih. Jadi saya habis ngatain kalian juga saya nggak lepas begitu aja lah. Saya juga bertanggung jawab untuk mendidik kalian supaya bisa mengikuti jalan saya atau mungkin bisa lebih sukses dari saya nantinya, itu untuk kehidupan kalian sendiri. Yang pertama adalah kita harus bisa menjadi berbeda. Nah ini, keunggulan kita yang masih pemula atau kita yang masih kecil sangat mudah untuk menjadi berbeda. Itu yang saya alami dulu. Yang kedua adalah kita bisa menjadi lebih cerdas daripada mereka. Nah, kecerdasan ini bukan artinya kesempurnaan. Karena yang brand besar punya itu adalah sebuah kesempurnaan.
Kecerdasan itu hanya kita butuhkan dalam satu titik atau satu bidang saja yang kita olah sedemikian tajam. Contoh, pemberian nama GAP Indonesia itu menurut saya cerdas. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa GAP di Indonesia itu dengan kata-kata GAP Indonesia. Atau mungkin orang banyak yang bilang, ayo kita majukan GAP Indonesia. Padahal maksud dia tuh GAP di Indonesia. Jadi maksud saya, sebuah pemilihan nama yang banyak orang bilang itu sepele atau bahkan nama itu bisa apa aja lah. Menurut saya tidak. Ketika kita menggunakan kecerdasan kita titikkan ke dalam satu titik yang sempit, itu akan menjadi sangat kuat nantinya dan itu akan bermanfaat ketika kita besar nanti. Dan kemudian kita bisa menjadi lebih gesit daripada pemain besar. Lebih gesit itu gimana sih? Contoh nih ya. Saya sekarang punya farm yang tidak kecil seperti dulu. Saya juga punya omset yang tidak kecil seperti dulu. Saya saat ini juga dibantu oleh beberapa orang tidak seperti dulu. Artinya, ketika saya ingin mengadakan sebuah perubahan, atau mungkin saya ingin mengadakan sebuah promo ya simpelnya, itu saya nggak bisa langsung bikin promo seperti kalian yang masih bekerja sendiri. Saya harus pertama briefing, saya harus kedua itu membagi tugas, dan yang ketiga, masing-masing divisi harus menjalankan tugasnya supaya sebuah promo itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya, para pemain besar seperti saya itu tidak bisa berubah secepat kalian. Nah, ini bocoran sih ya sebenarnya. Saya ada masukan sedikit nih buat kalian. Yang pertama tadi soal brand sudah saya bahas. Bikinlah brand itu yang menarik. Atau mungkin gini, saya kasih contoh lagi. Ketika kalian adalah pemain baru yang mungkin baru punya 2 atau 3 jenis, saran saya untuk nama brand kalian, buatlah nama jenis ikan kalian. Contoh nih ya. Contoh kalian punyanya tuh AFR. Bikinlah nama brand kalian tuh menjadi Master AFR, atau mungkin The Best AFR, atau mungkin AFR-ku, atau mungkin AFR kita. Ya pokoknya ada AFR-nya lah. Sehingga orang yang ngelihat brand kalian dan ngelihat postingan kalian itu AFR semua, dia akan lebih percaya kepada kalian untuk membeli AFR. Ingat, ini adalah bocoran mahal yang seharusnya tuh saya bocorin nanti di webinar saya. Tapi ya balik lagi, demi kalian saya bocorin sedikit, nggak masalah. Terus masukan kedua adalah bikin promo setiap hari. Nah ini, pemain besar seperti saya itu kan kewalahan ketika menghadapi pemain kecil seperti kalian. Itu bikin promo setiap hari. Karena saya itu nggak bisa bikin promo setiap hari, yang ada hari ini saya bikin konsep, besok saya briefing, hari ketiga baru saya bisa menjalankan promosi saya. Jadi artinya, paling keren atau paling hebat, saya hanya bisa menjalankan satu promo itu dalam setiap 3 hari sekali. Tapi kalian bisa menjalankan promo setiap harinya berbeda. Dan yang ketiga, ini juga yang saya lakukan ketika dulu saya kecil, itu adalah sapalah konsumen kalian setiap hari. Menyapa ini jangan menyapa yang benar-benar menyapa, halo lagi ngapain, lama nggak order nih, gimana kabar ikannya, itu sih sapaan biasa kalau saya bilang. Yang saya lakukan dulu, saya memberikan edukasi. Jadi artinya gini, contoh nih ya, saya memberikan sapaan itu dengan broadcast ya, karena saya punya database di WhatsApp dulu. Ternyata Artemia itu sangat berguna untuk ikan gapi. Itu kata-kata pembukanya. Terus kemudian saya jelaskan tentang fungsi dari Artemia dan pada akhirnya saya jualan Artemia. Terus saya contoh kedua adalah awas, cacing berbahaya untuk ikan gapi. Dan terus saya kasih tahu edukasinya lagi dan akhirnya saya berjualan pelet Pandora. Jadi itu adalah trik dagang sebenarnya. Tapi apa yang kalian tidak tahu? Bagi konsumen itu adalah sebuah berita atau sebuah edukasi yang berharga buat mereka. Dan dengan pembicaraan yang kita buka dengan sebuah edukasi, terus mereka bertanya, itu nanti ujungnya bisa ke penjualan. Ini juga mahal sebenarnya ya. Saya rasa cukup sampai di situ. Saya tidak akan ngebongkar banyak lagi jurus-jurus saya. Sebagai penutup nih ya, saya infokan dari video ini saja. Kalian tidak hanya menjadi cerdas, tapi kalian bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih positif. Apalagi kalau kalian mengikuti webinar saya. Kok sih baca terus ini banyak di skrip. Jadi di webinar saya nanti ada jurus bagaimana caranya melawan breeder besar. Saya rasa cukup sekian ya, daripada ilmu saya nanti bocor semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ocehan saya yang cukup panjang, berapa menit ini? Nggak terlalu panjang juga sih ya, tapi buat kalian yang sampai di akhir acara, saya rasa kalian tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan kekuatan mental. Maju terus, Indonesia!